Kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas suatu saham yang bergerak di bidang perumahan ya, yaitu saham BSDE. Dan mungkin kita mulai dari isu yang ada untuk saham ini, bahwa untuk tahun 2021 ini BSDE akan absen dalam membagikan dividen. Ini dikutip dari bisnis.com. Jadi, ceritanya keuntungan yang didapatkan dari tahun sebelumnya, tahun 2020, akan digunakan oleh BSDE untuk modal operasionalnya. Di sisi lain, sebenarnya di tahun lalu itu dibandingkan tahun ini, laba bersih BSDE itu sudah naik 126% dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Jadi ini, apakah ini suatu hal yang perlu membuat investor kecewa gitu ya? Harusnya dapat dividennya kayaknya besar nih, harusnya, namun jadinya diputar lagi. Atau sebenarnya justru ini adalah sesuatu yang baik bagi BSDE supaya memiliki modal untuk usaha lebih lagi. Kita akan analisa lebih tajam, lebih dalam lagi. Namun sebelumnya, pastikan teman-teman sudah subscribe karena kita akan bahas saham-saham lainnya di video-video berikutnya. Juga teman-teman bisa melihat performa suatu perusahaan tanpa perlu mengotak-atik laporan keuangannya, cukup dengar atau nonton pembahasannya di channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke analisa growth-nya. Pertama, kalau kita lihat, yang paling menarik di sini adalah asetnya terus bertumbuh ya, dari tahun ke tahun. Kemudian, untuk ekuitasnya bertumbuh, sedangkan utang totalnya juga bertumbuh. Jadi ini suatu pertanda yang cukup nyaman ya. Jadi di sini ada total ekuitas yang laba ditahannya bertambah, asetnya juga bertambah. Jadi saya akan memberikan lampu hijau di sini dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Kemudian kalau kita bicara utangnya memang bertambah, namun yang juga menarik di sini adalah long term debt-nya atau utang jangka panjangnya justru menurun dibandingkan Maret 2020. Sedangkan dibandingkan dengan long term debt terhadap total debt-nya ya, 15.000 dengan 28.000. Sebenarnya hitungannya masih cukup tinggi ya, di atas 50% long term debt-nya. Namun ini adalah kondisi yang baik dibandingkan bulan Maret tahun 2020. Di sini 27.000 totalnya. Sebagian besarnya yaitu 20.800-nya itu adalah long term debt. Dan long term debt ini adalah utang jangka panjang di mana utang ini biasanya akan membebani pendapatan dari perusahaan dengan bunga. Semakin besar long term debt-nya, semakin besar bunganya. Jadi ini suatu pertanda yang baik ya, ketika long term debt-nya juga menurun. Saya akan memberikan lampu hijau di sini meskipun mungkin rasionya masih cukup tinggi ya. Secara tren sudah menurun. Lanjut. Kemudian untuk DER atau debt to equity ratio, perbandingan utang terhadap ekuitasnya, nilainya 0,8. Saya akan lebih nyaman kalau memang di bawah 1 atau semaksimum mungkin di bawah 2,5 ya. Jadi ini masih di bawah 1, nilai yang cukup nyaman. Bahkan menurun ya dibandingkan Maret 2020. Kemudian kalau long term debt dibandingkan asetnya justru hanya 24%. Jadi benar tadi ya sebelumnya bahwa dengan long term debt-nya mungkin kalau dibandingkan total debt porsinya sangat besar, namun kalau dibandingkan dengan asetnya nilainya masih cukup rendah, bahkan meskipun dibandingkan tahun lalu sekalipun ya. Jadi ini masih
cukup membuat nyaman bagi saya akan memberikan lampu hijau di sini. Lanjut. Kemudian untuk cash ratio. Di sini cash ratio saya senang kalau nilai cash-nya di atas 100% lah ya. Di atas 100% dan ini memenuhi kriteria meskipun nilai cash-nya turun dari 200% ke 117% di tahun 2021. Untuk asset turnover, trennya juga cukup menurun di sini, namun tahun 2021 meningkat. Jadi ini mungkin secara gambarannya aset turnover-nya memang memiliki nilai yang cukup rendah ya, menurut saya ya. Namun kalau kita lihat di sini terdapat cash ratio yang besar, artinya perusahaan memang sudah siap untuk menghadapi atau melakukan ekspansi jika dibutuhkan atau jika memungkinkan. Jadi di sini saya akan memberikan lampu hijau terlebih dahulu dan berikut ini summary-nya. Lanjut, kemudian untuk revenue-nya atau pendapatannya, kalau kita lihat di sini ada peningkatan ya, revenue-nya dari 1495 jadi 1669. Kalau dilihat secara dari tahun 2020 ke 2021, jadi secara singkat. Namun kalau kita lihat dari secara besar ya, garis besar, ternyata memang masih dalam on track yang cukup normal ya. Dalam hal ini trennya meningkat. Dan di sini kalau kita lihat nilai peningkatannya juga sebenarnya wajar gitu, not extraordinary menurut saya ya. Karena kalau kita lihat masih dalam satu garis linear di sini dengan tren yang cukup meningkat, saya akan memberikan lampu hijau di sini. Nah, mungkin di sini ada faktor perbaikan ya dibandingkan 2020 terhadap 2021 atas faktor yang menurut saya mungkin lebih ke arah kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang mulai membaik. Sedangkan ini yang mungkin dibahas di berita di depan tadi ya, net profit-nya ternyata bisa naik lebih dari 100%. Kita lihat memang 2020 ke 2021 di angka 259 menjadi 588. Ini memang peningkatan yang luar biasa, besar ya. Kalau dibilang secara persen, artinya di atas 100%. Di sini juga terlihat net profit margin-nya memang meningkat besar, 2 kali lipat juga ya, hampir 2 kali lipat. Nah, apakah ini sebenarnya kita zoom in atau melihat terlalu detail, atau sebenarnya ini adalah apa yang menyebabkan net profit ini bisa meningkat sebesar itu? Kita akan telaah lebih dalam dari laporan keuangannya. Nah, kalau kita lihat di sini, inilah yang terjadi di tren revenue tadi ya, bahwa memang 2020 ke 2021 terjadi peningkatan. Namun, ternyata 2020 merupakan tren yang paling rendah dibandingkan 2018 dan 2019. Sedangkan di sisi lain, kalau kita lihat dari cost-nya atau beban-beban yang dimiliki perusahaan, ternyata bahkan beban keuangannya meningkat gitu ya di sini. Namun kalau kita lihat, jadi di beban-beban yang lain cukup stabil begitu. Dan di sini terlihat nih bahwa di 2020 selisihnya ini tipis, sedangkan di 2021 selisihnya cukup tebal. Dan nilainya memang bisa dibilang hampir 2 kali lipat ya di sini. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, atau bisa kita lihat sendiri di sini bahwa mungkin pengaruh terbesarnya meskipun terlihat ada efisiensi biaya, which is sebenarnya memang ada efisiensi biaya ya. Di sini biayanya meningkatnya tidak terlalu tajam, tapi peningkatan
revenue-nya meningkat tajam. Namun kalau kita lihat faktor terbesarnya memang di revenue yang trennya membaik, dalam arti faktor eksternal atau faktor dari pendapatan yang meningkat tajam. Pendapatan meningkat tajam dibandingkan peningkatan beban yang tidak terlalu tajam. Karena kalau kita lihat ya, dibandingkan 2019 dengan nilai pendapatan yang hampir sama gitu ya, di sini revenue yang sama, ternyata bebannya bisa lebih rendah daripada di 2021 kalau kita lihat nih. Jadi 2019 pendapatannya segini, bebannya segini. Kalau di 2021 pendapatannya kurang lebih sama tapi bebannya bisa di atasnya gitu. Jadi memang kalau kita lihat segitiga ini ada faktor di mana mungkin awal-awal pandemi atau mungkin dari economic cycle-nya sedang 2020 awal itu sedang tidak memihak pada industri ini gitu. Jadi dapat disimpulkan itulah yang terjadi yang mengakibatkan net profit-nya meningkat sampai 100%. Apakah ini pertanda bagus? Jelas ini pertanda bagus. Namun kita sudah melihat secara detail apa yang terjadi di balik dari net profit yang meningkat hingga di atas 100% ini. Jadi di sini karena net profit marginnya peningkatannya lebih landai dibandingkan revenue yang meningkat lebih cepat gitu ya. Next, times interest earned. Berapa kali lipat keuntungan perusahaan bisa membayarkan dari bunga yang dimiliki perusahaan. Idealnya nilainya di atas 1 dan perusahaan ini 2020-2021 nilainya di atas 1, jadi cukup baik. Kemudian untuk return on equity meningkat ya di 2020 ke 2021 karena ini current, biasanya dikalikan 4 ya untuk annualnya, ROE annualnya. Jadi di sini 1,7 mungkin di atas 6% ya, di atas 6% atau hampir 7% return on equity-nya. Nilai ini cukup baik ya, meskipun cukup standar ya kalau dibandingkan dengan misalnya reksadana obligasi atau reksadana saham, kurang lebih akan mendapatkan nilai-nilai yang mungkin mirip dengan nilai tersebut. Jadi saya bisa memberikan lampu hijau di sini dan berikut ini summary-nya. Lanjut. Bagaimana dengan pricing-nya? Pada saat video ini dibuat, harga saham BSD ini di 990-an. Kalau mendekati dengan dari return-nya, dari earning-nya, nilai ini mungkin sudah cukup mahal ya, karena memang secara earning mungkin tadi seperti dibilang standar, namun kalau berdasarkan PBV-nya, nilai ini sebenarnya masih cukup rendah gitu ya, dan bisa naik mungkin berdasarkan perhitungan saya di 78%, jadi 1.700-an. Jadi ini memang cukup menarik kalau dibandingkan harga-harga saham BSDE di tahun-tahun sebelumnya, maka harga ini sudah cukup murah. Jadi saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan berikut ini summary-nya. Kembali lagi, harus disesuaikan dengan kondisi teknikal dan isu yang berkembang. Lanjut. Jadi, sebelum ke strateginya, kita akan lihat dulu apa yang sudah kita bisa rangkum ya, berdasarkan percakapan sebelumnya. Growth, apakah asetnya bertumbuh? Jelas, kita bisa lihat tadi asetnya bertumbuh ditopang dengan pertumbuhan ekuitas dan utangnya. Kemudian likuiditas, debt to equity ratio tadi di bawah 1, long term debt juga low, tadi di angka 20 sekian ya dibandingkan total asetnya.
Kemudian untuk activity-nya high cash reserve di sini juga jelas cash reserve-nya cukup tinggi. Profitability, increasing profitnya bertumbuh ya, tadi di angka di 2020 sekitar 0,8-an, return on equity-nya, sedangkan kalau di 2021 di angka 1 komaan. Kemudian untuk valuation bisa disebut low price kalau berdasarkan PBV-nya, karena merupakan harga yang cukup murah dibanding rata-rata harga saham ini di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sebenarnya centang yang cukup solid ya, perusahaan yang memiliki cukup solid dalam hal fundamentalnya menurut saya. Jadi kita akan lihat strateginya, apa yang bisa kita lakukan atau bisa kita lihat dari saham ini, strategi-strateginya. Pertama, dilihat dari kelebihannya, secara fundamental kita lihat baik ya, dan juga liquid, dalam arti memiliki cash ratio yang cukup membuat saya nyaman. Kemudian kekurangannya, sebenarnya ini bukan kekurangan yang cukup signifikan ya, profitability-nya istilahnya masih bisa ditingkatkan. Dan mungkin menurut saya ini adalah sesuatu yang menjadi dasar bahwa perusahaan menahan dividennya untuk diputar kembali. Dan menurut saya itu merupakan keputusan yang bijaksana. Kesempatannya adalah perbaikan ekonomi ya. Kita lihat ada penanganan-penanganan meskipun jumlah kasus pandemi masih terus meningkat, namun kalau dilihat tren vaksinasinya pun juga meningkat, dan kalau kita melihat trennya berkaca pada India, bentuknya akan kembali ke bawah lagi, dan itu merupakan indikator yang akan ditunggu-tunggu. Jadi ini masih kesempatan ya, it's not present, it's in the future, in the near future. Nah, ini yang bisa, kesempatan yang bisa diambil, sedangkan tantangannya adalah insentif industri dan persaingan. Jadi bagaimana pemerintah ini memprioritaskan sektor mana yang akan terlebih dahulu diberikan insentif. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan besar. Jadi, apa my decision untuk saham ini? Kembali lagi, ini adalah opini pribadi, bisa berubah berdasarkan perubahan data yang tersedia dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk saya skip, saya tidak akan skip karena BSDE ini tadi centangnya banyak ya di summary tadi. Kemudian untuk short term trading, jelas perusahaan dengan memiliki fundamental yang baik, sangat cocok mungkin bagi investor jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian wait for discount, saya mungkin masih bisa lah untuk wait for discount karena saya memikirkan tentang kondisi sekarang ya. Jadi secara makronya mungkin secara IHSG-nya masih ada tekanan isu-isu. Jadi masih bisa untuk wait for discount, tapi ya harus hati-hati jangan sampai ketinggalan kereta. Kemudian medium term hold, dengan laporan keuangan sekarang medium term hold masih oke menurut saya, untuk saya hold gitu ya. Untuk return investing masih bisa, cuman centang kecil. Saya akan melihat terlebih dahulu dampak dari penahanan dividen ini, apakah perusahaan bisa mengelola dari dividen tersebut untuk kegiatan operasional yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi return investing ini juga masih bisa saya pertimbangkan. Dan untuk capital gain investing, saya juga bisa decide untuk lakukan ini karena tadi berdasarkan sejarah harganya masih cukup murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu sedikit
cuap-cuap atau pengamatan mengenai saham BSDE ini. Kalau teman-teman ada opini yang lain atau pendapat yang lain atau data-data yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau kalau teman-teman mau tahu laporan keuangan saham lain juga bisa minta di kolom komentar. Juga kalau mau lihat video-video yang lain tentang laporan kuartil pertama tahun 2021, nah itu teman-teman bisa pergi ke playlist. Video ini juga ada di playlist tersebut. Teman-teman bisa lihat video-video yang lainnya, laporan-laporan keuangan lainnya di kuartal pertama tahun 2021 sebagai bahan pertimbangan untuk watchlist mungkin ya. Dan kalau teman-teman tertarik dan teringat untuk komunitas-komunitas saham yang membicarakan BSD, teman-teman juga bisa share link YouTube ini ke grup-grup Telegram atau grup WhatsApp, grup apapun mengenai saham. Oke? Saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Dadah!